Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, hari ini a little bit special ya. Saya kebetulan menunggu sampai dia closing di jam 7 pagi dan ini adalah hari Sabtu ya. Jadi kita memasuki weekend untuk cryptocurrency dan kita ngelihat di sini pergerakannya so far sih kurang begitu baik ya sebetulnya, karena kita akhirnya on daily basis atau on daily time frame itu finally kita create yang namanya lower low guys. Jadi kalau misalkan wait ya, saya keluarin chart yang agak lebih kosong. Nggak ada kebetulannya ya, saya pakai ini aja deh. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi untuk posisi sekarang itu kita udah lagi ngetes salah delete ya. Sorry. Nah, jadi posisi saat ini kita ini benar-benar lagi close banget dengan si exponential moving average 55, di mana sebenarnya sih teman-teman, ini saya ada mengadopsi dari beberapa analis ya atau pakar analis di cryptocurrency yang mana mereka itu mostly akan menggunakan moving average standard ya atau simple moving average, dan kondisinya itu lately ini dikaitkan dengan dekatnya kita terhadap potensi golden cross, dan golden cross itu terdiri atas 50 ya, dan satu lagi itu di 200 guys. Jadi saya ganti dulu warnanya menjadi warna merah and then boom ya, ini saya tebelin. Nah untuk si yang birunya juga akan saya tebelin sedikit second, nah like this, dan EMA55 akan saya hilangin. Nah jadi posisi gini guys, seperti yang saya kasih tahu ya waktu beberapa saat lalu, ini tuh sebenarnya udah pernah kita bahas. Jadi banyak orang bilang waktu itu dead cross ya, Bitcoin dead cross, wah bakal ngebawa Bitcoin crash nih sampai 20.000 dan lain sebagainya. Dan sekarang posisinya itu dikaitkan dengan yang namanya istilah golden cross ya. Artinya itu sebenarnya golden cross atau bullish cross lah ya. Itu kalau misalkan si exponential moving average yang pergerakannya lebih lambat ya, yang lebih cepat, yang 50 ini berhasil melewati moving average yang biasanya periodenya lebih tinggi kayak misalkan 200 atau 100. Dan pada case di sini untuk yang warna biru itu adalah 50, sementara yang merah ini adalah 200. Dan kalau misalkan terjadi break atau crossover like this, nah ini bakal menyebabkan yang namanya terjadi golden cross. Nah pertanyaannya nih, apakah artinya Bitcoin akan seperti ini gitu ya? Nah itu kan yang sebenarnya banyak orang berasumsi gitu. Nah sebenarnya saya pengen remind ke teman-teman adalah indikator terutama moving average ini sifatnya lagging guys. Lagging itu artinya telat ya. Jadi marketnya sudah bergerak, barulah si indikator ini memproses data yang ada sehingga membentuk yang namanya si garis-garis moving average ini gitu. Jadi bukan berarti dia bull cross dulu baru si Bitcoinnya menguat gitu. Justru bull cross ini itu sebagai bentuk proses dari pergerakan market yang sudah menuju penguatan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang posisinya kita seperti ini, percayalah bahwa si exponential moving average nanti akan seperti ini juga guys ya. Begitu pula untuk si 200. Jadi kayak istilahnya failed untuk golden cross gitu. Nah, gimana syarat untuk kita ngelihat golden cross? Sebenarnya idealnya adalah kita harus mempertahankan si area MA 200 ini guys ya. Dan kalau kita berbicara untuk MA 200 nih, karena dia periodenya besar, itu biasanya sering banget kejadian kayak gini gitu ya. Jadi kayak gini ya, kita udah break terus dia balik lagi, break dia balik lagi, nah terus ketahan and then balik lagi ke dalam ya, ketahan mungkin seperti ini, baru nanti dia kasih decision either ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah jadi wajar kalau misalkan terhadap moving average ya, apalagi yang periodenya semakin lebih besar, itu wajar banget kalau misalkan dia sometimes terjadi kayak semacam false break lah kurang lebihnya. Ya, kalian bisa lihat ini contoh ya, marketnya dia turun, habis itu dia keluar, ini pasti akan bikin orang kayak semacam punya apa istilahnya optimisme ya, karena ngelihat balik lagi nih di atas EMA 200, tahunnya dibawa turun lagi gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sering banget terjadi terutama untuk periode yang besar, dan tentunya paling sedikit reminder aja ya, teman-teman jangan terlalu optimis dulu, karena balik lagi saya katakan bahwa golden cross itu bukan berarti suatu pertanda awal mulai ya. Bukan suatu pertanda mulainya perubahan tren, itu melainkan sifatnya itu udah
ya kalau saya bilang udah agak telat lah atau delay gitu ya. Jadi indikator adalah shadow, pergerakan dari si candlestick ya. Jadi dia kayak bayangan ngikutin ya. Nah, paling tambahannya gini, teman-teman kan beberapa hari lalu itu saya ada posting soal ini ya, roadmap untuk kita berbicara si Bitcoin ini berdasarkan Elliott Wave Theory. Dan sebenarnya sih paling kita akan bahas dari perspektif untuk supportnya ya. Jadi sebenarnya ada beberapa confluence of support ya. Saya akan sedikit ini dulu teman-teman, sorry. Ini untuk indikatornya ya biar gampang. Ngapain sih saya? Langsung aja kalau gitu dari sini ya. Yang ini 200 saya hilangin dulu. Nah, sementara saya masih pakai exponential moving average 55, di mana posisinya sekarang itu kita ketahan ya. Exponential moving average 55 ini adalah support pertama. Kemudian di sini itu saya ada area yang saya kenal yang biasa saya kasih julukan itu BF zone ya, atau big fund zone, di mana itu adalah area akumulasi atau potential area akumulasi. Dan tambahan lagi, teman-teman masih ingat ya, waktu lalu kita ada bahas bahwa si market ini membentuk semacam ascending broadening wedge ya. Dan kalau misalkan kita lihat sekilas saat ini, ascending broadening wedge itu tampak sudah mulai cross ya, atau sudah mulai break terhadap area supportnya, which is ini kita harus hati-hati. Jadi jangan terlalu optimis dulu teman-teman untuk menilai bahwa ini adalah area bottom daripada si Bitcoin ya. Nah, cuma memang berdasarkan beberapa confluence of support, saya punya keyakinan ini akan menjadi salah satu area yang berpotensi dipertahankan oleh Bitcoin ya. Karena dari broadening bottom pattern yang terakhir kali kita bahas juga, ini tuh sebenarnya merupakan bagian resistance daripada broadening bottom pattern. Kalian bisa lihat dari sini, resistance, and then break, support, and then sekarang itu berpotensi menjadi support. Jadi sebetulnya di area kisaran ini kita udah nggak dapetin 3 confluence of support. Buat yang nggak tahu confluence itu apa, confluence itu adalah penggabungan dari beberapa support. Jadi misalkan contoh, teman-teman analisis menggunakan istilahnya support resistance. Oh, ternyata ini area support ya. Terus teman-teman analisa menggunakan moving average ya, teman-teman yang berbeda gitu. Lalu dia ngelihat, oh ini di kisaran area ini support. Nah, itu udah 2 support yang ketemu berarti. Dan ada juga yang menggunakan chart pattern, which is yang ini, dan itu berarti udah 3 support yang ketemu. Lalu ada teman lagi yang juga dia melakukan analisis, kebetulan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, dia tarik dari swing low ke swing high, lalu dia ketemukan area ini, dan setelah dilihat dengan seksama, oh ternyata di area ini itu juga area Fibonacci 38,2%. Berarti di dekat area ini itu berpotensi menjadi confluence of support, di mana supportnya itu cenderung sangat kuat gitu ya. Jadi terdiri atas beberapa support sekaligus yang bisa menopang pergerakan Bitcoin, at least untuk ketahan di kisaran area itu. Baru kita berbicara skenario yang mungkin bermain itu adalah kita akan rebound at least untuk sampai ke B wave-nya, sebelum kalau misalkan memang kita mau meneruskan pelemahannya. Mungkin sampai kisaran Fibonacci 1,8, mungkin 50%, atau bahkan mungkin cuma sampai 38,2, which is flat correction, baru kita rebound lagi guys, meneruskan ke pergerakan wave berikutnya, yaitu wave 3 dari bigger subwave ya, daripada si Bitcoin ini gitu. Nah, untuk si time frame 4 jamnya sendiri saya nggak mau bahas terlalu panjang. Intinya BF daily ini adalah area yang saya berikan tanda di kisaran area ini guys ya, kisaran area ini itu which is di kisaran $44.000. Dan berdasarkan pergerakan terakhir, kalau dari time frame 4 jam itu kita bisa lihat guys, kita terreject atas exponential moving average 21, namun for some reason di kisaran area ini kita ketahan. Dan kalau misalkan berdasarkan ya analisis saya ya, saya pribadi ngelihat hari ini kita bisa ngetes dulu terhadap area 45.500-an lah, kurang lebih di tengah-tengah resistance di sini atau support resistance di situ, barulah kemudian kita melihat akan ada decision lanjutan dari si Bitcoin, either dia penguatan ya, which is ngetes bagian atas, dan ini berpotensi berarti membentuk semacam falling wedge pattern atau bullish falling wedge pattern, atau kita ketahan di kisaran resistance-nya dan itu area 45.500, lalu kita kembali meneruskan pelemahan gitu ya. Nah, hari ini akan menjadi decision making untuk si Bitcoin, tapi saya pribadi ngelihat karena ini adalah weekend, mungkin kita nggak terlalu fluktuatif ya, pergerakannya akan cenderung sideways. Dan untuk area hari ini yang perlu diperhatikan adalah kisaran area $44.000 selaku
Paco Key support yang paling kuat dan area $45.500. So that's it for update today. Thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.